Halo, perkenalkan nama saya Johannes Sabteno, NRP 091001. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peta empati 1 yang dimana meliputi 4 aspek, yaitu say, think, do, dan feel. Jadi saya akan menjelaskan tentang say dan think. Nah, yang pertama adalah say. Dalam say ini kita akan menjelaskan tentang apa yang menjadi kutipan atau yang menjadi kata-kata dari para user yang kami wawancarai. Dalam masalah ini kami wawancarai mahasiswa yang terkhususnya di kos maupun di asrama mengenai makanan instan. Jadi dalam hasil wawancara kami dapat kami simpulkan bahwa mahasiswa mereka lebih memilih makanan instan karena yang pertama itu murah, praktis tentunya, dan juga enak. Dan selanjutnya adalah think. Nah, think ini sendiri meliputi pikiran atau keyakinan dari para user. Jadi mereka meyakini bahwa makanan instan itu memang murah, tetapi dalam beberapa jangka waktu yang lama jika mereka sering mengonsumsi makanan instan tersebut, itu akan menimbulkan potensi penyakit karena makanan instan itu sendiri mereka yakini tidak sehat. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai say dan think. Berikutnya mengenai do dan feel akan dijelaskan oleh teman saya. Saya David Marcel Ananda dari Departemen Manajemen Bisnis NRP 091031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peta empati pertama mengenai makanan instan, dampak makanan instan terhadap mahasiswa. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan bagian do dan feel. Ya, ini peta empati pertama mengenai do. Yang do, di sini dijelaskan bahwasanya membeli makanan untuk makan malam. Oke, untuk membeli makanan untuk makan malam itu tidak baik. Karena apa? Di sini terjadi penggandaan kalori dan dapat menambah berat badan. Nah, oleh sebab itu dapat memicu terjadinya yang namanya obesitas gitu. Dan yang kedua ada yang namanya ini kegiatan ketika pulang kuliah. Biasanya mahasiswa pulang kuliah lebih memilih makanan yang instan, praktis, nah itu, dan enak. Nah, yang terutama mereka pilih yang instan, praktis, dan enak. Nah, alasan tersebut tidak baik karena apa? Di situ memicu yang namanya peningkatan kalori lebih tinggi. Kenapa? Kandungan-kandungan seperti KFC, McDonald's, seperti Kentucky gitu. Nah, itu kan makanan-makanan yang kalorinya tinggi. Baik, dan ketika kalori tinggi, maka memicu cepatnya terjadi pertumbuhan berat badan atau obesitas. Dan ketika obesitas itu terjadi, dapat menyempitkan saluran pernafasan. Nah, itu yang membuat orang cepat sesak nafas dan karena berat badan yang tinggi gitu. Nah, yang ketiga akibatnya yaitu ini, mahasiswa mengerjakan tugas sambil nyemil. Nah, ini tidak baik juga karena apa? Dapat meningkatkan tekanan darah, yaitu apa? Karena mengandung yang namanya MSG. MSG di dalam makanan yang mengandung kadang mengandung pemanis yang sangat tinggi gitu. Dan bahan pengawet yang tidak baik dalam tubuh, yaitu MSG, monosodium glutamat. Sekian dari saya mengenai do feel. Nah, do. Dan yang berikutnya saya akan melanjutkan yang mengenai feel. Nah, ini yang feel. Nah, feel. Nah, biasanya mahasiswa ingin makanan praktis tapi sehat. Nah, itu yang menjadi perasaan mereka. Mereka merasa kalau makanan yang mereka rasakan itu bahwasanya praktis tapi sehat, padahal belum tentu juga gitu. Nah, yang kedua, lebih suka makan makanan yang instan. Mereka dengan alasan yang kedua, mereka tidak ingin ribet, akhirnya sehingga mereka lebih memilih makanan yang instan dan praktis gitu. Dan malas untuk memasak, itu yang alasan keduanya kenapa mahasiswa lebih suka makanan instan. Yang ketiga, ingin makanan yang harganya murah. Ingin makanan yang harganya murah. Kenapa? Karena terkadang mahasiswa sendiri uang kantongnya pun masih terbatas. Nah, karena keterbatasan uang, biasanya mahasiswa inginnya yang praktis, sehat, enak, dan murah. Nah, mereka berharap seperti itu, tapi nyatanya belum tentu gitu. Nah, ini mengenai yang bagian feel, bagian yang mereka rasakan. Mereka ingin yang mereka rasakan itu praktis, sehat, murah, dan enak gitu. Pembahasan selanjutnya adalah peta empati kedua,
di mana dalam peta empati kedua ini terdapat 3 variabel yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah user, kedua need, dan ketiga adalah insight. Dalam peta empati kedua, kita dapat merumuskan how might we. Di sini kami memiliki bagannya. Yang pertama adalah user. User itu apa sih? User adalah objek pengguna dari masalah yang sedang kami soroti. User kami di sini adalah mahasiswa rantau yang sedang berhemat. Dan need adalah kebutuhan dari si user, di mana kebutuhan dari user kami adalah nutrisi untuk tubuhnya. Insight-nya agar tubuh mereka dapat fit saat beraktivitas karena nutrisi dalam tubuhnya terpenuhi. Mungkin itu pembahasan dari peta empati. Nama saya Lia Rahmani, NRP 118. Di sini saya akan menjelaskan tentang Friend Challenge. Friend Challenge yang saya jelaskan ada 3 bagian. Bisa dilihat. Yang pertama tentang write down the problem you are trying to solve. Nah, jadi di sini permasalahan yang akan diselesaikan pada kelompok kami itu tentang pengurangan makanan cepat saji bagi mahasiswa rantau. Lalu di bagian kedua, now phrasing this as a design question. Pertanyaan yang kami angkat meliputi 2 hal. Yang pertama, bagaimana cara mengurangi konsumsi pada makanan cepat saji bagi mahasiswa, dan apa dampak dari pengurangan konsumsi pada makanan cepat saji bagi mahasiswa. Lalu di bagian ketiga, state the ultimate impact you trying to have us. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang dampak apa yang kami punya dalam kasus kami tersebut. Nah, dari analisis kami mengutarakan 2 hal. Yang pertama, dengan adanya pengurangan konsumsi makanan cepat saji pada mahasiswa, itu otomatis akan meminimalisir risiko penyakit pada tubuh dalam jangka waktu yang panjang maupun dalam jangka waktu yang pendek. Dan menurut analisis kami yang kedua adalah membuat selera mahasiswa itu lebih menyukai makanan yang sehat daripada makanan cepat saji seperti junk food dan lain-lain sebagainya. Friend Challenge berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Siti Aulia Majida Masasli, NRP 091019. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari Friend Challenge. Dapat kita lihat di sini yang pertama adalah what are some possible solution to your problem, yang mana hal apakah yang menjadi solusi dari permasalahan yang kita teliti. Nah, kita mendapatkan jawaban di sini yang pertama adalah kita akan mengajak mahasiswa ITS untuk mengganti kebiasaan buruk dalam mengkonsumsi makanan cepat saji dan instan menjadi makanan yang sehat. Kemudian, yang kedua adalah meminimalisir penggunaan pengawet, penyedap rasa, dan pewarna makanan pada makanan-makanan instan dan cepat saji yang biasanya dikonsumsi oleh mahasiswa ITS. Yang ketiga adalah membuat makanan sehat yang dapat diminati oleh banyak mahasiswa ITS. Nah, yang kedua adalah write down some of context and constraints you facing. Jadi, hal apa aja sih yang dapat menghambat dalam penelitian-penelitian kita ini? Nah, yang pertama adalah khususnya pada mahasiswa ITS masih belum terbiasa dengan mengkonsumsi makanan-makanan sehat dan mengandung bahan-bahan yang organik. Yang kedua adalah jika komposisi pada makanan mengandung banyak sayur-sayuran, kita seringkali melihat bahwa banyak mahasiswa ITS masih belum terbiasa dengan komposisi sayur-sayuran atau bahkan tidak suka dengan sayur-sayuran. Nah, yang ketiga adalah bahan yang digunakan untuk membuat makanan sehat masih belum cukup menarik untuk mempengaruhi mahasiswa ITS. Jadi, mahasiswa ITS belum terbiasa atau belum terpengaruhi oleh makanan-makanan yang berbahan organik. Nah, yang ketiga adalah does your original question need a tweak? Di sini kita mendapat jawaban bahwa how might we create a food to increase the urban student college nutrition with cheap price. Jadi, bagaimana kita dapat
mengganti makanan-makanan yang instan tersebut menjadi makanan-makanan sehat yang penuh dengan nutrisi bagi kalangan mahasiswa perkotaan.